Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas B, yang beranggotakan saya sendiri, saya Rizky Razaba, lalu ada teman-teman saya, Robi Zaini Rusyid, Syahrul Aska, dan Yusra Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi OP atau Object Oriented Programming atau konsep. Nah, OOP sendiri merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, jadi semua nih yang ada di dalam program codingan itu ialah objek. Maka dari itu, objek-objek tersebut dapat kita ikat nih atau dikelompokkan menjadi satu yang disebut kelas. Nah, tujuan sebenarnya dari OOP ini ialah untuk memudahkan dalam menjalankan suatu program. Karena jika kita tidak menggunakan OOP ini, maka suatu program itu akan dijalankan secara baris per baris, yang mana ya akan repot juga jika ada data atau program yang sangat besar gitu. Misal kita ada perulangan, for, while, if, else, dan lain-lain, maka akan menggunakan if, else, for, while, dan seterusnya gitu. Maka dari itu akan repot bila datanya besar. Maka dengan OOP ini kita bisa definisikan secara satu kelompok yang mana ialah kelas, objek, atribut, dan lain. Kita masuk ke pembahasan poin pertama yang A, yaitu kelas, objek, dan members. Nah, untuk kelas sendiri itu merupakan sebuah cetak biru ya, atau prototipe istilahnya, template itu, atau grup dari suatu objek yang mendefinisikan atribut dan metode dari suatu objek itu sendiri. Nah, sintaks untuk membuat kelas itu sangat mudah, adalah sebagai berikut. Ada kelas dengan diawali huruf C kecil, kelas, lalu ada parameter yang diawali dengan huruf besar, nama kelas, lalu titik 2, dan enter, dan lalu di sini ada pernyataan-pernyataan. Dan ini adalah contoh kelas yang paling sederhana, yaitu kelas kosong, yang mana kita buat kelas mahasiswa misalnya, titik 2, enter, lalu kita masukkan pas, yang mana ya kosong untuk putaran, ya udah gitu doang, nggak ada apa. Nah, selanjutnya objek ini sendiri merupakan suatu entitas. Objeknya sendiri merupakan suatu entitas yang mana ialah perwujudan dari kelas itu sendiri. Jadi bisa kita ibaratkan seperti ini. Objek itu suatu barang jadi yang mana merupakan rancangan dari kelas itu sendiri. Kalau kelas tadi kan suatu kayak template rancangan gitu. Nah, objeknya ini hal barang jadinya. Kayak misalnya suatu kelas itu rangka pesawat nih. Nah, objeknya itu sebuah pesawat jadinya. Nah, sebuah objek ini terdiri dari state, behavior, dan identity. State ini itu direpresentasikan sebagai atribut dari suatu objek. Dan behavior sendiri direpresentasikan sebagai metode dari objek, dan identity itu nama ya, atau kode unik sebagai identitas itu untuk objek saling berinteraksi. Contoh kayak misalnya seseorang mempunyai nama, nama itu identity. Terus ada dia tuh mempunyai perilakunya kayak gimana, nah itu behavior gitu. Dan state itu kayak semacam identitas lainnya gitu, nama atau yang menciri khasnya seseorang. Seperti contoh kita punya nih suatu sintak berikut, yang mana ini ada kelas mahasiswa, ini kita isi kelas kosong saja. Nah, lalu kita isi nih pernyataan. Nah, yang kayak gini ini yang kayak mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa, kurung buka kurung tutup, ini ialah objek atau instance disebutnya. Nah, jadi untuk membuat objek sendiri itu sangat mudah, yaitu kita ya hanya misal kita buat baru seperti ini. Yang namanya objek itu hanya sebagai misalnya ada objek 1 sama dengan hewan gitu, atau besar ya hewan, lalu tanda kurung gua tutup. Nah, ini tuh yang ini adalah objek. Nah, maka dari itu yang di sini nih, di sintaks ini, kelas mahasiswa, kelas kosong mahasiswa itu ada objek 4 mahasiswa ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, sampai mahasiswa 4. Nah, lalu
di objek sendiri itu mempunyai atribut dan metode. Atribut sendiri itu suatu hal kayak yang menciri khasnya seseorang gitu, kayak misalnya nama gitu, nama tanggal lahir, lalu NIM misalnya, itu semua adalah atribut. Sedangkan metode sendiri itu adalah suatu aktivitas gitu, bisa dikatakan, atau perilaku yang yang berdasarkan atribut tersebut. Misalnya di sini mahasiswa satu nama, misalnya Robi Zeni Rusi kan. Nah, act-nya sendiri, actionnya dia berperilaku, misalnya dia sedang belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ini merupakan metode yang mana dia berperilaku gitu. Lalu misalnya ada yang mahasiswa dua gitu, mahasiswa tiga dan lain-lain, seperti yang di sintaks berikut. Lalu untuk kita mengeluarkan hasilnya gitu, memanggil hasilnya, kita bisa pakai print mahasiswa satu gitu, print mahasiswa dua, mahasiswa tiga, dan print mahasiswa empat. Nah, ini fungsi dix ini sendiri dot underscore dua kali, lalu dictionary ya, underscore dua kali lagi, ini untuk menampilkan semua yang ada di sintaks ini nih, yang ada di sini. Di sini kan memuat nama, action, dan nama dan action, jadi tidak hanya satu gitu. Tapi kalau kita misalnya membuat, misalnya mahasiswa satunya kita mau memanggil hanya namanya saja, ya udah kita tulis di sini mahasiswa satu titik nama. Pemutaran yang satu nih, mahasiswa satu kan Robi Zeni, nah, namanya Robi Zeni dulu. Nah, sedangkan yang lain itu berdasarkan dictionary-nya, jadi itu lengkap itu. Ada nama, Syarul Surazaba, actionnya misalnya dia lagi belajar matematika. Lalu Syarul Aska, actionnya belajar verika. Istilah pertama belajar dasar pemrograman, seperti itu. Kalau kita mau mengakses hanya X-nya saja, ya seperti sama dia nama tadi, tinggal X saja gitu. Bagian bahasa Arab seperti itu. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini terdiri dari fungsi self dan the init method. Nah, jadi ini tuh merupakan sebuah kayak apa ya, kata kunci gitu, kunci magic itu di Python. Jadi misalnya ada suatu kelas yang bernama mahasiswa. Nah, kita di sini memiliki suatu variabel kelas atau atribut kelas, yang mana bisa kita isi variabel atribut dengan mahasiswa. Lalu kita mau memakai fungsi def, lalu underscore dua kali, init underscore dua kali, menggunakan parameter self, nama. Lalu titik dua, self dot nama sama dengan nama. Nah, ini nih dinamakan suatu instance atau objek atribut karena dia menempel di yang atribut sini. Atribut ini. Sedangkan yang atribut ini dia langsung habis kelas itu di enter, langsung kita membuat atribut, maka dari itu dia merupakan kelas atribut. Sedangkan yang def ini itu kita membuat fungsi lagi, dan di bawahnya itu ada self nama sama nama. Ini merupakan suatu atribut berdasarkan instance atau objek. Lalu kita buat lagi misalnya mahasiswa sama dengan mahasiswa dalam kurung. Nah, ini sendiri merupakan self sendiri, yaitu self itu fungsinya untuk merepresentasikan atau menginisialisasi diri apa namanya, kayak suatu variabel tersendiri gitu. Kayak sini kita mempunyai variabel mahasiswa nih. Mahasiswa ini merupakan self, dan jadinya kita tidak perlu repot-repot untuk menggunakan mahasiswa lagi gitu. Misalnya mahasiswa nama, kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Kita hanya perlu self titik nama dengan nama. Lalu kita buat sini mahasiswa, parameternya ada nama, misalnya Syahel gitu. Lalu kita print Syahel adalah menggunakan format kurung kurawal untuk mengakses format mahasiswa, untuk mengakses ininya mahasiswa. Lalu titik underscore dua kali kelas underscore dua kali atribut. Ini untuk mengakses atribut kelas ya. Ini kan nanti keluarannya adalah print Syahel adalah mahasiswa, karena dia formatnya adalah mahasiswa dot class dot atribut.
itu dia yang diakses yang sini mahasiswa. Lalu print nama saya, formatnya mahasiswa, titik nama. Jadi nama di sini. Jadi nama saya Syahel gitu. Untuk mengakses instance atribut. Lalu selanjutnya member. Nah, member sendiri itu sebenarnya merupakan suatu istilah umum yang mana merupakan komponen dari kelas. Nah, jadi seperti kayak yang tadi disebutkan atribut, konstruktor, dan lain-lain gitu. Itu merupakan member gitu. Jadi ya bisa dikatakan tuh semua yang ada dalam kelas kayak fungsi, objek, atribut dan lain-lain itu merupakan member. Lalu kita masuk nih ke pembahasan poin kedua, yang mana data hiding dan object printing. Data hiding sendiri merupakan sebuah teknik penyembunyian atribut atau informasi dari suatu objek dengan alasan keamanan tertentu pastinya. Nah, dalam Python sendiri kita menggunakan double underscore sebelum nama atribut. Jadi misalnya kayak ada fungsi, ada sintaks berikut. Kelas kita definisikan, kita parameternya mahasiswa. Jadi kedua, kita isikan sini atribut dengan mahasiswa. Lalu kita bisa fungsi def underscore ini dan underscore self nama titik dua self titik nama dengan nama self titik. Nah ini nih yang di sini merupakan instance variable tersembunyi atau objek yang tersembunyi menggunakan underscore sebelum nama atribut. Nah di sini kita menggunakan underscore sebelum nama usia. Misalnya kan self titik underscore 2 kali bisa sama 18 tahun. Nah, misalnya di sini kondisi itu saya kan misalnya X-nya sebenarnya mahasiswa dengan nama Syahel. Lalu kita print X titik underscore usia. Yaitu di sini kondisinya Syahel itu tidak ingin tidak ingin usianya terpublikasi. Nah, jadi dia kayak semacam diprivasikan. Jadi gunanya data hiding untuk menyembunyikan hal seperti itu. Jadi yang usia ini disembunyikan oleh code ini. Maka dia pas giran memasukkan error karena ya mahasiswa objek tidak mempunyai atribut usia gitu. Karena dia sudah disembunyikan. Nah, untuk mengembalikannya nih untuk tidak tersembunyi, kita memerlukan kode seperti berikut. Kelas mahasiswa sama seperti tadi atribut sama mahasiswa def unit self nama self titik nama sama nama, lalu ada self sama seperti tadi self titik underscore 2 kali usia sama 18 tahun. Dimana x-nya misalnya kita punya variabel x sama mahasiswa dengan nama Syahel, kita print nih x titik. Nah ini yang bedanya yang di printnya nih. Kalau yang tadi kan kita langsung print saja gitu, print x, kita langsung print x usia gitu, print x underscore print x titik underscore usia. Maka dari itu tidak bisa untuk mengaksesnya karena sudah tersembunyi. Sedangkan kalau kita buat semacam ini, semacam trik itu, kita buat objeknya terlebih dahulu, yang mana x titik underscore objek underscore 2 kali baru usia. Nah jadi jika di run akan muncul nih yang usia yang tersembunyi tadi 18 tahun seperti itu. Jadi untuk mengembalikannya ya cukup mudah sih, tinggal kita menggunakan format underscore, lalu objeknya kita isikan, lalu kita underscore 2 kali baru yang variabel tersembunyinya. Poin selanjutnya adalah objek printing. Nah, objek printing sendiri itu merupakan suatu tindakan yang mana dapat memberikan informasi dari suatu objek atau secara sederhananya itu ialah memprint objek. Nah, jadi misal ada code seperti berikut, kelas mahasiswa, titik 2, def, init, self, nama, dan kelas. Misalnya. Lalu titik 2, self, titik nama, sama nama, self, titik kelas, sama kelas. Nah, untuk bisa memprint objek sendiri, kita bisa menggunakan dua fungsi. Yang mana bisa menggunakan underscore 2 kali, lalu rep r, underscore 2 kali, lalu kita masukkan parameter di sini, self. Nah, lalu bisa juga nih kita buat sebagai str, underscore 2 kali str, underscore 2 kali self. Titik 2, kita enter, kita isi pernyataan-pernyataan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini sama aja karena dia hanya menghasilkan string sendiri gitu.
itu menghasilkan string dua-duanya. Jadi ya nggak masalah kita mau menggunakan yang mana saja. Misalnya yang rep r kita run, dia akan menghasilkan, kan dia akan mengembalikan, di sini ada nilai balik return, yaitu string nama titik 2 yang mana menggunakan persentase s, yang mana jika ini merupakan anggota yang ini nih yang nama, lalu kelas persentase s persentase self titik nama koma self titik kelas. Jadi ini apa namanya, kayak merepresentasikan yang get init ini nih, yang self namanya. Lalu jika kita print ya seperti tadi tuh, nama Syahel kelas B, dan jika yang menggunakan str sama aja, sama seperti tadi. Jadi ya bebas mau menggunakan yang mana saja. Selanjutnya yang poin C ada inheritance, sample of object, dan subclass and super. Nah, inheritance sendiri itu merupakan suatu proses atau mekanisme di mana suatu kelas dapat menurunkan semua atributnya atau metodenya pada kelas yang lainnya, dan disebut sebagai subclass atau child class atau anak kelas. Nah, jadi yang kelas pertamanya tadi yang menurunkan atribut itu dan metode adalah sebagai superclass atau parent gitu. Nah, jadi misal di sini ada kelas mahasiswa titik 2 def, kita masukkan fungsi def lalu underscore init, lalu kita isi parameter self, nama, dan prodi misalnya. Lalu kita isikan nih nama dan prodinya, self titik nama sama nama, self titik prodi sama prodi. Nah, lalu kita ingin nih, kan mahasiswa itu dalam suatu misalnya universitas itu, dia tidak hanya satu jurusan, satu prodi, tentunya banyak prodi gitu. Jadi kita harus perlu membagi lagi nih mahasiswa yang tadi itu beberapa prodi, misalnya di kelas matematika. Kita buat lagi nih anak kelas dari mahasiswa, yang mana kelas subkelas gitu, yang mana kelas matematika. Nah, kita isikan di sini parameter mahasiswa karena dia merupakan bagian dari kelas mahasiswa. Nah, titik 2 kita isi kosong saja, pas gitu, biar mudah. Nah, lalu kita masukkan variabel misalnya x sama dengan mahasiswa dengan nama Syahel misalnya. Nah, dia prodinya misalnya kan matematika gitu. Saya sendiri matematika prodinya. Lalu ada variabel y nih misalnya, dia kelas matematika, yang x tadi kan misalnya dia kelas mahasiswa gitu, dia di sana matematika. Dan lalu subkelas ini ada kelas yang variabel y, yang mana kelas matematika. Nah, kita isikan misalnya Syahrul, dia prodinya matematika juga. Nah, di sini kenapa berbeda gitu ya? Nah, ini sebenarnya kalau berbeda gini, akan tapi kita tetap menghasilkan hal yang sama tuh karena sebabnya kita di sini sudah mendefinisikan mahasiswa. Jadi dia bisa apa ya, mengambil suatu fungsi yang di sini gitu. Bisa merepresentasikan istilah gitu. Namun jika kita misalnya kita hapus ini, dia nggak akan bisa gitu. Akan error. Karena di sini matematika ya nggak berhubungan dengan yang atas. Jadi dia belum merupakan subkelas dari yang mahasiswa. Maka dari itu kita buat di sini sebagai mahasiswa supaya dia keterkaitan gitu. Jadi yang ini merupakan anaknya, yang sini induknya. Nah, yang atas itu induknya. Biar kita run akan tetap menghasilkan yang sama. Syahel, nama Syahel gitu, matematika. Yang kedua juga yang di kelas matematika namanya tetap ada Syahrul, prodinya juga matematika gitu. Ini dik sendiri kayak tadi ya, untuk menghasilkan seluruh informasi yang ada di sini. Lalu ada isubclass. Isubclass sendiri itu dalam merupakan fungsi dalam Python yang dapat memberitahukan kita jika ada suatu kelas yang merupakan subclass terhadap kelas yang lainnya. Jadi misal ada kelas mahasiswa, kita isi kelas kosong saja, kan kelas mahasiswa kelas kosong itu kelas. Lalu ada subkelasnya nih, misalnya kelas matematika yang kurung mahasiswa gitu. Nah, untuk mengeceknya kita cukup print seperti ini, print I subclass, lalu dalam kurung kita isikan sebagai kelas yang ini nih,
yang mana mahasiswa gitu, matematika, dan sebaliknya matematika, mahasiswa. Lalu jika kita run, akan menghasilkan true dan false. Nah, yang mana true sendiri berarti kan yang baris ini nih, yang baris print yang pertama. Nah, kenapa true? Karena gini, dia yang dimasukkan duluan itu ialah kelas matematika, lalu baru koma mahasiswa. Nah, berarti definisi di sini adalah merupakan kelas matematika itu merupakan subkelas atau bagian dari mahasiswa. Yang mana di sini kan memang benar ya, merupakan bagian dari mahasiswa. Nah, sedangkan yang bawah itu false. Kenapa ya? Karena di sini yang diinput duluan mahasiswa, baru matematika. Ya, kenapa false ya? Karena dalam mahasiswa ini ya belum tentu gitu. Dia di sana matematika, makanya dia ya, outputnya false. Lalu ada super. Nah, super sendiri itu adalah cara untuk mengakses suatu objek di superclass atau parent ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, caranya sendiri itu ya misalnya kita punya coding seperti berikut program. Kelas mahasiswa dari 2 def init self nama dan prodi gitu. Titik 2 self titik nama sama nama, self titik prodi sama prodi. Lalu ada subkelasnya kelas matematika dan kurang mahasiswa. Titik 2 def init self nama prodi. Titik 2 super. Nah, di sini nih super sendiri itu fungsinya supaya kita bisa mengakses yang ada di sini nih, yang self nama dan self prodi. Jadi kita tidak perlu mengulangi sintak yang sama. Jika kita lihat kan kalau sudah masuk ke ranah kelas sendiri itu kita diusahakan ya jangan mengulang-ulang mulu gitu. Jika kita sudah mendefinisikan ya self nama dan self prodi di kelas pertama atau di superclass itu kita tidak perlu lagi untuk mendefinisikannya ke kelas-kelas yang subkelasnya gitu. Jadi kita perlu yang kita perlukan hanya seperti ini, super gitu, super yang dalam kurung gitu, titik underscore 2 kali ini, lalu kita kasih parameter nama, koma matematika. Nah, karena di sini sendiri kelasnya matematika, tentunya prodinya adalah matematika gitu. Jadi kita langsung saja nih kita isikan prodinya. Lalu kita isikan lagi input variabel nih, X misalnya, sedangkan matematika, yang ini kelas matematika, dalam kurung, nama dan prodinya. Sahel gitu ya, Sahel, lalu prodinya matematika. Nah, pas kita print, X titik nama dan X titik prodi itu akan menghasilkan Sahel matematika. Nah, seperti itu. Jadi ya kita tidak perlu lagi nih untuk mengulang code yang ini, tidak perlu kayak mengkopas lagi gitu. Sebenarnya seperti ini juga bisa. Kita buat seperti ini. Ini kita komen dulu misalnya. Sama aja gitu. Namun hal ini ya masih mengulang gitu, kayak sama saja seperti kayak if gitu, kayak yang tidak menggunakan OP gitu. Jadi ini tidak boleh gitu. Jadinya kita hanya menggunakan fungsi yang bernama super ini. Gitu. Oke, itu bagian yang pas APC. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahrul Askar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Askar. Saya akan membahas salah satu subbab dari Object Oriented Programming, yang dimana di sini kita akan membahas polymorphism di dalam Python. Nah, kata polymorphism berasal dari dua kata, yaitu poly dan morphism, yang berarti memiliki banyak bentuk. Nah, polymorphism berarti nama fungsi yang sama, tetapi digunakan untuk jenis yang berbeda. Nah, ini definisi singkatnya. Nah, secara definisi, polymorphism adalah sebuah teknik di dalam OOP di mana kita bisa menggunakan fitur dari sebuah kelas atau banyak kelas yang bisa digunakan ke dalam sebuah fungsi. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh simpel dari polymorphism menggunakan function. Di sini saya membuat fungsi yang namanya adalah jumlah, yang berisi parameter dari A, B, dan C yang memiliki nilai 0. Nah, di sini saya mengembalikan nilai jumlah dari A, B, dan C.
Nah, di sini saya memasukkan, nah di sini saya mencetak jumlah, fungsi dari jumlah yang saya masukkan 1 dan 5, yang dimana ini akan masukkan ke A dan B. Dan nanti akan dieksekusi dari jumlah A dan B. Nah, ini juga 1, 5, dan 7 nanti akan masuk ke A, B, dan C. Nah, polimorfismenya ini adalah ini, fungsinya sama, tapi penggunaan yang berbeda gitu. Yang ini 2, yang ini 3 gitu ya. Oke, kita run. Nah, ini outputnya 6, yang ini 13 gitu. Oke. Nah, lalu kita masuk ke polymorphism menggunakan kelas method. Nah, Python dapat menggunakan 2 kelas yang berbeda dengan cara yang sama gitu. Nah, di sini saya membuat kelas yang namanya Ilham dan membuat kelas juga yang namanya Aisyah gitu. Nah, Ilham sama Aisyah ini punya fungsi yang sama nih, asal, gender, sama umur sama nih. Nah, ini isinya Ilham tinggal di Jakarta, terus Ilham gendernya laki-laki, umurnya Ilham 18 tahun. Nah, sedangkan Aisyah tinggalnya di Bandung. Nah, gendernya perempuan, umurnya 15 tahun. Nah, karena di sini kita menggunakan kelas metode, ya di sini kita menggunakan kelas metode nih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek. Nih, objek yang dimana isinya adalah kelas dari ini, Ilham. Objek dari Ilham, isinya kelas dari Ilham, dan objek dari Aisyah isinya kelas dari Aisyah. Nah, di sini untuk mencetaknya saya menggunakan for, perulangan for. For nama, untuk setiap nama di dalam objek Ilham dan objek Aisyah akan melakukan cetak nama asalnya, nama gender, dan nama umur gitu. Nih. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, ini langsung muncul. Ilham tinggal di Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki, dan umurnya 18 tahun. Nah, kita nggak perlu ngetik satu-satu gitu. Nah, kita tinggal ketik ini aja gitu, biar cepat. Oke. Nah, next selanjutnya polymorphism dengan inheritance. Inheritance itu warisan. Nah, yang dimana nih? Pertama kita bikin kelas dulu. Nah, ini inheritance. Ini kelas induk yang ini namanya. Kita bikin kelas induk. Nah, habis itu adalah kelas penurunannya. Ini yang dinamakan tuh warisan. Gitu. Nah, ini kita bikin kelas induknya, di mana ada intro dan nilai. Nah, di sini isinya adalah banyak murid di sekolah, dan nilai banyak murid yang lulus ujian, tetapi ada murid yang tidak lulus ujian. Gitu. Nah, untuk kelas pewarisnya, yaitu Ilham, yang dimasukkan dengan sekolah, nah ini induknya, ya, kenapa itu dengan dibilang inheritance? Karena ini sekolah nih, ada hubungannya. Nah, terus ini juga Aisyah. Nah, ini juga anaknya dari ini, pewarisannya dari induk. Nah, isinya juga, nah di sini Aisyah murid yang tidak lulus ujian. Selanjutnya kita bikin objek kelas yang isinya sekolah, kelas dari sekolah. Dan oh ini objek dari sekolah ya. Kita bikin sekolah, Ilham, dan Aisyah. Ini juga kita ganti sekolah. Juga kita ganti sekolah. Oke. Nah, untuk mencetaknya nih, kita pakai objeknya, lalu kita dot intro, kita nih, ini dot intro, dan sekolah dot nilai gitu. Nah, selanjutnya
objek ilham dot intro. Nah, di mana di sini kelas ilham, intronya di sini. Nah, ini berhubungan ya, berhubungan. Karena inheritance itu pewarisan gitu. Ini juga, ini juga, ini juga. Lalu kita output aja. Nah, gini deh. Gitu. Murid di sekolah, banyak murid yang lulus ujian, tetapi banyak yang murid tidak lulus ujian. Terus banyak murid di sekolah, Ilham murid yang lulus ujian, banyak murid di sekolah, Aisyah murid yang tidak lulus ujian. Oke, selanjutnya kita masuk ke polymorphism with a function and object. Dan di sini polymorphismnya menggunakan fungsi dan objek. Sama nih, kita bikin polymorphism lagi, di mana kelas sama, kelas yang berbeda, tapi isinya sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Nah, karena di sini kita menggunakan function dan objek, maka di sini saya membuat fungsi yang namanya func, yang dimana argumennya itu adalah obj gitu. Nih, nanti kita bikin objek yang akan dimasukkan ke dalam ini, gitu. Nah, objek dari Ilham, dari kelas Ilham. Nah, objek dari Aisyah, kelas dari Aisyah. Nah, untuk memunculkan ini, kita kita memanggil fungsi. Kita panggil fungsinya namanya func, function, yang diisi sama objek Ilham gitu, dan objek Aisyah. Nah, kalau kita run, nah nanti langsung muncul kayak ini. Objek asal, objek gender, objek dot umur gitu. Dari ini, objeknya siapa? Objeknya Ilham, Aisyah, gitu. Langsung masuk. Ini. Ilham, 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 Aisyah, Aisyah, Aisyah. Oke, begitu dengan polymorphism. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang namanya class or static variable in Python. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya variable class dan variable instan. Nah, yang namanya variable class itu yang ini nih, di mana ada variable yang di posisinya itu di kelas, nggak masuk ke dalam fungsi ini. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini namanya instant variable, nah posisinya itu ada di dalam fungsi ini, gitu. Nah, terus kita bikin objek dari mahasiswa. Nah, misalnya namanya Andi, itu mahasiswa Andi, namanya Andi, umurnya 21 tahun, gitu. Dan Bagas juga mahasiswa, Bagas, namanya Bagas, umurnya 20 tahun. Masuk sini. Nah, selanjutnya kita pilih nih, Andi jenjang, Bagas jenjang, Andi nama, Bagas nama, Andi umur, Bagas umur, gitu. Nah, nanti apa nih outputnya nih ya? Outputnya akan jadi oke. Jenjang Andi, maka gitu ya. Jenjang Andi sampai dengan oke. Dan jenjang Bagas, jenjang Bagas jenjang gitu ya. Kita mau cari tahu nih jenjangnya Bagas sama jenjangnya Andi apa. Terus namanya gitu, nama terus ada nama lagi, nama orang keduanya. Terus umurnya si Andi. Umurnya Andi. Gitu. Dan umur Bagas
Umur Bagas. Yang kita print dulu. Oh, ada yang error nih. Apa nih? Not integer. Oke. Oh, gitu ya. Oh, ini bukan integer. Oke, kita bikin dulu integer. Integer dari umur. Ini bukan integer. String. str. Oke. str. Gitu. Yeay, gitu. Selanjutnya, nah, class variable can be accessed using class name also. Nah, variabel kelas ini bisa kita akses dengan cara mengetik nama kelasnya gini nih, mahasiswa jenjang gitu. Now, if we change the jenjang, oh ini inputnya apa ya? Outputnya apa ya? Kita cari tahu dulu outputnya apa. Nah, outputnya S1 dia nih. Nih, katanya di sini. Gitu. Lanjut. Oke. Nah, now if we change the jenjang for just Andi, nah kalau kita mau ganti jenjang cuma buat Andi, nah ini nggak bakal keganti buat Bagas. Jadi misalnya kita ganti jenjangnya Andi dengan S2, ini yang muncul itu ya nanti cuman S2-nya, cuman Andinya aja S2 gitu. Bagasnya itu tetap tadi S1. Nah, kalau misalnya kita mau ganti semuanya, kita bisa akses dengan ini, mahasiswa.jenjang, kita ubah jadi S3. Maka yang keluar adalah, nah ini, S3. Gitu. Nah, ini kenapa masih S2? Karena ini di sini masih S2 nih, si Andi. Jadi berubah. Kalau misalnya ini kita hapus, semua jenjangnya akan berubah jadi S3. Gitu. Tuh. Next. Nah, ini sama contoh penerapan variabel kelas sama variabel instan gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab class method dan static method. Nah, static method di dalam Python adalah sebuah fungsi atau metode pada sebuah kelas yang bersifat statis. Bersifat statis di sini berarti kita bisa memanggil fungsi tersebut secara langsung tanpa harus membuat instan dari kelas yang bersangkutan. Nah, sedangkan kelas method, apa itu kelas method? Nah, pada kelas method di Python adalah metode statis yang disandarkan langsung kepada sebuah kelas. Artinya, kita bisa memanggil fungsi tersebut tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita masuk. Nah, di sini saya menggunakan from that time import that gitu. Nah, di sini saya membuat kelas yang namanya murid. Selanjutnya saya membuat fungsi dari init gitu self dari nama dan umur ya, nama dan umur. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kelas metode. Nah, fungsi ini saya gunakan untuk mencari umurnya berapa berdasarkan tahun kelahiran gitu. Umurnya berapa sekarang berdasarkan tahun lahir gitu. Nah, di sini ada nama fungsinya tahun kelahiran. Nah, masukkan nama, habis itu tahun kelahiran kapan. Nah, nanti akan mengembalikan nilai dari umurnya berapa nih sekarang, gitu. Nah, lalu ada static method. Di sini saya membuat
fungsi, namanya fungsinya dewasa, ini masukkan nanti umurnya. Apakah dia sudah dewasa berdasarkan ini. Jika umurnya sudah lebih dari 18 tahun, maka hasilnya akan true. Jika umurnya di bawah 18 tahun, maka akan menilai false gitu. Nah, di sini saya membuat objek namanya Budi dari kelasnya murid namanya Budi. Dia masuk ke sini, namanya Budi, umurnya 19 tahun gitu. Terus Andi gitu. Andi dia masuk kelas murid. Nah, kita akan cari umurnya berapa berdasarkan tahun kelahirannya. Ini masuk sini aja. Nama Andi, tahun kelahirannya 2004 gitu. Oke. Kita print umur Budi dan umur Andi. Nah, ternyata umur Budi 19 dan umur Andi 18 tahun berdasarkan tahun kelahirannya gitu. Oke. Nah, habis itu kita akan mencari nih apakah umurnya, apakah dia udah dewasa apa belum nih. Kita menggunakan ini murid dot nama fungsinya kita masukkan dewasa gitu. Dot dewasa. Lalu kita mau terserah nih, kita mau masukin umur atau kita mau masukin objek gitu ya. Bisa juga nih objek, misalnya Budi dot age gitu. Dari umur Budi gitu misalnya. Oke. Apakah si Budi udah dewasa? Nah, ini kita gunakan untuk mencari apakah Budi udah dewasa atau belum gitu ya. Budi age gitu. Tadi umur Budi berapa? 19. Budi udah dewasa atau belum ya? Oh, udah gitu. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Robi Zainushid. Saya dari kelas B. Saya dari kelompok 9 juga. NIM saya 112109405 kali 47. Nah, di sini saya bakal membahas materi tentang yang pertama ada changing class member in Python, kemudian ada konstruktor dan destruktor. Nah, yang selanjutnya ada first class function. Ya sudah, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni changing class member in Python. Nah, di sini kita bakal mempelajari tentang gimana sih cara buat mengganti member dari suatu kelas di Python. Nah, yang pertama-tama kita tahu nih bahwa kita perlu tahu bahwa Python tidak memiliki keyword static. Static itu apa? Static itu artinya tetap. Jadi Python nggak punya keyword yang static gitu. Nah, yang kedua, semua variabel yang kita beri nilai dalam deklarasi kelas itu sudah termasuk ke dalam variabel kelas. Nah, karena itu kita perlu hati-hati nih ketika kita pengen ganti nilai dari kelas variabel. Nah, terus cara ganti gimana? Yuk kita langsung ke contoh codingnya aja. Nah, kita bikin kelas buat mahasiswa, yakni kelas mahasiswa, di kelas mahasiswa gitu. Terus string sama dengan string MHS, dan ini fungsinya sebagai kelas variable. Kemudian ada fungsi def atau metode def double underscore init double underscore dalam kurung self nama asal sama dengan self dan nama sama dengan nama, self dan asal sama dengan asal. Ini kayak fungsi, bikinnya kayak fungsi biasa, tapi ini ada init. Nah, ini fungsinya apa? Ini bakal dijelasin nanti di bagian konstruktor. Jadi buat sekarang kita pakai aja dulu. Terus untuk self itu buat nunjukin ke objek yang bakal kita bikin. Itu. Jadi kayak mereferensikan objek yang bakal dibikin. Nah, karena ini udah cukup jelas, terus berarti ini kayak mereferensikan objek yang bakal dibikin, nama sama nama,
yang bawah juga sama. Nah, kita drive programnya buat kita fungsi, karena tadi saya udah, biar sekalian aja sampai terakhir, kita nunggu aja sampai yang coding ini selesai. Nah, sekarang kita bikin objek buat kelas mahasiswa. Nah, saya bikin M1 sama dengan mahasiswa. Ini, mahasiswa. Terus dalam kurung string Robi, string Depok. Berarti namanya si Robi, terus asal dari Depok. Terus objek kedua ada yang 2 sama dengan mahasiswa. Terus dalam kurung string Zaini, string Bogor. Jadi namanya Zaini, terus asalnya dari Bogor. Terus kita print sekarang, terus kita print juga sama string m1.string sama dengan m1.string ini buat tunjukin tentang kelas variabel dari objek ini. Kemudian print lagi m2.string, m2.string juga. Ini sama kayak tadi fungsinya. Nah, kita kode selanjutnya itu tidak akan mengganti isian dari kelas variabel secara kuat ya. Yang ada malah kayak membuat instance variabel untuk objek dari M1, ini satu, yang ini menutup atau membayangi kelas member. Kita langsung aja M1.string sama dengan string SMH. Kita print setelah kita ganti M1.string setelah mengganti M1.string, terus kita print lagi M1.string-nya, terus kita print lagi M2.string. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang awalan tuh M1.string sama MHS, M2.string sama dengan MHS juga. Nah, setelah diganti M1.string-nya, M1.string-nya itu jadi SMH, M2.string-nya MHS. Jadi cuman si M1-nya doang diganti. Dan ini pun kayak bikin instance variable buat objek M1 gitu kan. Dan M2-nya nggak berubah. Nah, kalau gini gimana? Nah, kalau gini yang kita kudu lakuin adalah mengganti kelas variabel menggunakan nama kelas saja. Nah, ini kan kelas mahasiswa ini ngeprogresin, kayak tadi udah jelasin ya. Kita bikin objek baru buat implementasi ke depannya. M1 sama nama mahasiswa, terus nama si Randi, asal dari Bali. Terus kita print string M1 string sama dengan M1 string. Ini buat tunjukin kalau variabelnya apa ini ya, buat objek barunya gitu, biar bisa diimplementasi. Nah, cara yang benarnya itu buat ganti nilai atau isian dari kelas variabel itu gini, kita pakai nama kelas, bukan nama objek. Jadi mahasiswa.string sama dengan SMA. Jadi variabel kelasnya, nilai variabel kelasnya diganti. Kemudian kita bikin objek baru lagi untuk implementasi depannya. Yang 2 sama dengan mahasiswa dalam kurung string Ali asalnya dari Jonggol gitu. Kita print nilai variabel string dari setiap objek, terus kita print lagi M1 string sama dengan string gitu, koma M1 string, bawah juga sama M2 string, M2 string. Terus kita run aja langsung. Nah, M1 string MHS, awalnya masih MHS. Nah, setelah dirubah nih, masih stringnya jadi SMH, M1 stringnya berubah nilai jadi SMH, M2 stringnya juga berubah menjadi SMH. Nah, itulah penjelasan tentang how changing class member in Python. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yakni konstruktor dan destruktor. Nah, kita ngebahas destruktor terlebih dahulu. Nah, kita mau bahas konstruktor terlebih dahulu, maaf. Nah, konstruktor itu biasanya digunakan untuk menginstansiasikan suatu objek. Nah, tugasnya itu untuk assign value atau memberi nilai atau isian data members dari suatu kelas ketika suatu objek dibentuk. Nah, ini sintaksnya nih. Itu def, double init, double underscore, depan belakang sama, double underscore juga, terus self. Nah, ini emang udah ada istilahnya gitu, buat tentuin kalau ini buat menginstansiasikan gitu. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang tipe konstruktornya. Ada 2 tipe dari konstruktor. Yang pertama ada default constructor, yakni ada konstruktor simple yang nggak menerima argumen apapun. Nah, konstruktor ini hanya punya satu argumen yang mana mereference kepada instance atau objek yang lagi dibuat atau dikonstruk. Nah, yang kedua ada parameter konstruktor. Nah,
konstruktor ini konstruktor yang punya argumen. Nah, kan tadi udah kita pakai tuh contohnya di nomor apa di pembahasan pertama tentang contoh parameter konstruktor. Nah, pada argumen pertama itu ditunjukkan sebagai reference kepada instansi yang sedang dibuat di self itu tuh ini self. Dan argumen-argumen selanjutnya diberikan oleh pemrograman. Nah, buat lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya, yakni ini contoh default konstruktor. Ini saya bikin kelas Ruby ZA. Ini kita bikin metode default konstruktor, ini def double underscore init depan belakang, terus self ini sebagai reference, terus ini self lagi dot drop sama Ruby ZA string. Nah, kemudian kita bikin metode buat ngeprint si data member. Nah, si def print drop print underscore drop yang kurung self print self dot drop. Nah, di situ kita bikin objek untuk class obj sama Ruby ZA terus buka kurung gitu. Kemudian kita panggil si instance method menggunakan objek si obj. Jadi obj dot print drop. Nah, kita run jadi Ruby ZA. Nah, selanjutnya ada contoh parameter konstruktor. Nah, ini parameter yang konstruktor yang punya argumen gitu. Nah, ini saya bikin kelas kucing. Dan kita bikin konstruktor berparameter. Ini def sama nih sama. Nah, ini bedanya. Di sini ada argumennya nih. Nah, argumen itu nggak harus nama umur. Cuman karena saya pengen nama umur, jadi saya masukin argumennya nama sama umur gitu. Nah, ini saya upload nama sama nama, saya upload umur sama umur. Saat ini merujuk kepada objek yang bakal kita buat. Tuh. Nah, sekarang kita bikin objek. Kita bikin objek K1 sama dengan kucing. Ini string MA, 2 maksudnya ini namanya. Ini umurnya. K2 sama dengan kucing, terus buka kurung string rah, 3. Terus kita print K1 dot nama, terus K1 dot umur. Jadi ini buatnya kayak reference ke objeknya, utama, supaya masuk ini. Terus K1 dot umur, ini mereference ke dirinya, terus umur, timbangan ini. Nah, bawahnya juga sama. Nah, kita run. Jadi, nah, selanjutnya kita bakal masuk ke destruktor. Nah, destruktor itu dipanggil ketika suatu objek dihancurkan. Di Python sendiri, destruktor itu nggak terlalu dibutuhkan. Seperti di C++. Karena Python tuh punya pengumpul sampah yang menangani manajemen memori secara otomatis. Nah, metodenya yakni double underscore sama kayak ini. Bedanya ini ada del. Jadi penbelakang double underscore, terus ini kurung. Nah, ini dikenal sebagai metode destruktor dalam Python. Nah, destruktor dipanggil ketika semua referensi ke objek itu telah dihapus, yakni ketika suatu objek adalah sampah yang dikumpulkan. Nah, berikut ini adalah sintaksnya. Jadi ini sama kayak ini. Tuh, sama. Bedanya ada del. Nah, contoh destruktor yang pertama. Ini adalah contoh simple dari destruktor. Jadi ketika dia dipanggil, maka ia akan mendelete semua referensi dari objek. Nah, untuk itu destruktor panggil secara otomatis. Nah, ini saya bikin kelas pegawai, terus saya menginstansiasi def init self print pegawai dipekerjakan. Kemudian def double underscore del. Nah, ini buat memanggil destruktor. Saya print nanti destruktor panggil pegawai dipecat. Kita objek terus sama pegawai ini kelas. Nah, berarti yang di run terlebih dahulu ini ini baru habis itu delete sanksi ini. Kita run lagi. Nah, jadi kan terdelete oleh si destruktor. Nah, contoh destruktor yang kedua. Contoh destruktor ini dipanggil ketika program selesai atau ketika reference dari suatu objek telah terhapus semua. Ini mirip-mirip sama yang tadi, sama yang contoh pertama, tapi ini jauh lebih ribet gitu. Mirip-mirip tapi jauh lebih ribet. Nah, ini kita instansiasikan bersama kayak tadi, juga bersama kayak tadi, terus kita bikin fungsi lagi, def buat objek,
buat objek ini biar beda dikit lah gitu. Saya print membuat objek string gitu, objek sama dengan pegawai, ini berarti jadi objek kelas pegawai. Saya print fungsi selesai, terus saya return objek, ini biar nilainya itu bisa wait lagi, terus saya print terus ini saya bikin lagi print memanggil fungsi buat objek, terus objek jadi kelas buat objek jadi ini, ya jadi ini, saya print program selesai. Nah, berarti urutannya, pertama dari sini nih, dia ngeprint ini dulu, habis itu dia ke sini, habis itu dia ke sini, habis itu dia ke sini, dia balik lagi, terus dia ke sini lagi, dan terakhir dia ke sini buat nge-delete semuanya. Nah, dengan begini terbukti bahwa destruktor itu dipanggil ketika program selesai atau ketika reference dari suatu objek telah terhapus semua. Nah, itu untuk pembahasan tentang konstruktor dan destruktor. Sekarang kita bakal membahas tentang first class function. Nah, ngomongin tentang first class function, kita kudu ngebahas ini tentang first class object. Nah, first class object itu dalam bahasa pemrograman itu tangannya secara seragam. Mereka bisa disimpan di data structures, terus bisa diletakkan sebagai argumen, atau digunakan dalam control structures. Suatu bahasa pemrograman itu dibilang mensupport konsep dari first class function apabila mereka men-treat fungsi mereka sebagai first class object. Nah, Python dalam hal ini mendukung konsep dari first class ini. Lalu propertinya apa aja sih? Propertinya ini ada yang pertama, sebuah fungsi itu adalah instance dari tipe objek. Yang kedua adalah bisa diletakkan dalam variabel. Yang ketiga bisa meletakkan fungsi sebagai parameter. Jadi dia bisa jadi argumen gitu terhadap fungsi yang lainnya. Yang keempat, fungsi tersebut bisa di-return dari sebuah fungsi lainnya. Yang kelima bisa diletakkan dalam data structure seperti hash table, list, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh fungsi sebagai objek. Nah, ini fungsi bisa dijadikan sebagai objek. Ini kita bikin fungsi def teriak yang kurung teks, terus kita return text to upper. Nah, ini biar huruf-hurufnya jadi kapital. Terus kita print teriak, dalam kurung void, terus sorak sama dengan teriak. Nah, ini kita jadiin objek tuh. Kita print lagi, tapi dalam ini kita ganti jadi sorak, dalam kurung void. Nah, kita run. Dua-duanya kata void juga, dan dua-duanya terkapitalis. Dan ini terbukti bahwa fungsi itu bisa dijadikan sebagai objek di dalam Python, sehingga Python termasuk ke first class function. Nah, kita contoh fungsi sebagai argumen. Nah, ini fungsi sebagai argumen. Kita bikin def teriak text return text upper. Kita bikin def basic text, kita return text lower. Jadi yang atas ini buat mengkapitalisasi semua huruf-huruf yang termasuk. Kalau yang bawah itu kebalikannya untuk mengecilkan, menjadi kecilkan semua huruf-huruf yang ada dalam dalam teks gitu. Nah, kita maksudnya lagi bikin def sapa ini kita langsung masukin fungsi ke dalam variabel. Nah, sapa itu sama dengan ini function cuman ya di pick-up pionnya itu di pick-up. Nah, ini masukin hey senang berlaju denganmu, kita print sapa. Nah, kita masukin sapa, terus kita masukin si teriak. Nah, ini kita jadi argumen tuh. Terus kita masukin lagi sapa, jadi bisik, kan jadi argumen lagi tuh. Jadi kita run. Nah, yang atas, hey senang belajar denganmu, yang bawah juga sama, hey senang belajar denganmu. Bedanya yang atas pakai kapital, yang bawah kecil semua. Gitu. Nah, yang selanjutnya, contoh fungsi sebagai return. Nah, kita bikin fungsinya def buat penjumlahan, terus ini A gitu, kemudian def penjumlahan B, terus kita return A plus B, terus di return lagi penjumlahan. Nah, urutannya, ini nge-return ini, return ke sini, kemudian sama ini, di return ke sini. Nah, kita dibawa ke sini, tuh. Kemudian bikin variabel baru, jumlah, underscore 50 sama dengan buat penjumlahan 50. Nah, 50 ini saya pilih bebas gitu, nggak harus 50, bisa yang lain gitu. Maksudnya saya print jumlah ini 50. Nah, karena jumlah 50 itu sama aja dengan buat jumlahan 50,
Jadi saya nggak perlu lagi nulis 50-nya. Nah, ini saya masukin 10, saya masukin 10, dan 50 ini fungsinya sebagai A, dan si 10 ini fungsinya sebagai B. Run. Nah, maka ini terbukti bahwa fungsi bisa sebagai return di dalam return. Karena terbukti bahwa maka telah ditunjukkan bahwa fungsi dalam return itu termasuk dalam first class function. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metaprogramming with metaclasses in Python. Nah, jadi metaprogramming adalah kode yang memanipulasi kode. Nah, untuk metaclasses adalah kelas dari kelas yang mendefinisikan bagaimana sebuah kelas berperilaku. Di Python semuanya memiliki tipe masing-masing. Nah, untuk menentukan tipe data bisa menggunakan fungsi type. Nah, ini contohnya. Untuk number ini 17, lst 1, ini adalah list kosong, list nama list. Nah, ini print tipe dari number. Nah, ini tipe, ini untuk menentukan tipe ini. Ini dengan sebagainya sama. Nah, jadi hasilnya ini tipe dari number ini integer, yang kedua ini list, nah, yang ketiga ini string. Nah, untuk membuat kelas baru, ini bisa melihat contoh di bawah ini. Untuk kelas studentnya ini spas, stu, strip object, ini student. Nah, untuk print ini tipe dari student object ini adalah dia kelasnya main student. Nah, kelas juga merupakan objek dan seperti objek lainnya inilah turunan dari sesuatu yang disebut metaclass. Sebuah tipe kelas khusus yang membuat objek kelas ini. Kelas tipe adalah metaclass default yang bertanggung jawab untuk membuat data atau membuat kelas. Pada contoh di atas, jika kita mencoba mencari tipe data kelas student, maka hasilnya adalah type. Ini contohnya. Hasilnya type. Nah, karena kelas ini juga merupakan objek, mereka dapat dimodifikasi dengan cara yang sama. Kita dapat menambahkan atau mengurangi bidang atau metode di kelas dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan objek lain. Sebagai contohnya seperti ini. Test X sama dengan 45, test.foo sama dengan lambda self print hello. Untuk my objeknya ini sama dengan test, fungsi dari test. Nah, untuk print myobj ini X, berarti ini mengarah kepada ini. Berarti tesnya ini X. Tes X-nya ini berarti 45. Nah, untuk ini kembali ke sini. Tes berarti test.foo, berarti mengarah pada ke sini, hello. Nah, metaclass ini bertanggung jawab untuk pembuatan kelas. Jadi kita bisa membuat metaclass custom untuk memodifikasi cara kelas dihasilkan dengan melakukan tindakan ekstra atau memasukkan kode. Biasanya kami tidak memerlukan metaclass khusus, tapi terkadang diperlukan. Ada masalah di mana solusi berbasis metaclass dan non-metaclass tersedia, yang seringkali lebih sederhana. Tetapi dalam beberapa kasus, hanya metaclass yang dapat menyelesaikan masalah. Nah, kapan sih kita menggunakan metaclass? Sebagian besar kita tidak menggunakannya. Biasanya digunakan untuk sesuatu yang rumit, tapi beberapa kasus di mana kita hanya menggunakan metaclass. Seperti ini. Seperti yang telah kita lihat dalam contoh di atas, metaclass menyebar di bawah hierarki pewarisan. Ini akan mempengaruhi semua subclass juga. Jika kita memiliki sesuatu seperti itu, maka kita akan harus menggunakan metaclass. Nah, yang kedua ini, jika kita ingin mengubah kelas secara otomatis ketika dibuat, kita akan menggunakan metaclass. Nah, yang ketiga ini untuk mengembangkan API. Baik, untuk yang K itu adalah class dan instance attribute in Python. Atribut kelas. Kelas atribut milik kelas itu sendiri, mereka akan dibagikan oleh sebuah instance. Atribut tersebut didefinisikan di bagian tubuh kelas, biasanya di bagian atas agar mudah terbaca. Nah, ini ada contoh kodenya. Yang di sini itu class sample class count sama dengan 0. Definisi increase self sample class dot count plus sama dengan 1. Nah, untuk S1 sendiri ini adalah sample class
yang ini atas, S1 increase menjalankan definisi ini. Nah, dia kalau ini jalan berarti ininya nambah 1 ke sini. Jadi print S1 count ini berarti dapatnya 1. Nah, untuk yang kedua ini adalah sampel class S2.increase, berarti ini kelanjutan dari ini. S2 count ini kan tadi ini 1, terus increase dijalankan lagi, terus ini dapat 1 lagi ditambah sini jadi 2. Ini dapat 2. Nah, itu print sampel class, jadi totalnya ini ada 2. Nah, nggak seperti kelas atribut, instance atribut juga tidak dibagikan oleh objek. Setiap objek memiliki salinan sendiri dari instance atribut. Dalam hal kelas atribut, semua objek merujuk ke salinan tunggal. Nah, untuk membuat daftar atribut dari instance objek ada 2 fungsi, yaitu fungsi vars dan fungsi dir. Nah, nanti kita bisa melihat ini contohnya. Untuk kelas emp, definisi ini seperti ini. Nah, ini diminta E1 sama dengan emp, fungsi emp. Nah, kita di print dari dictionary vars E1. Di vars E1 ini tuh jadi tuh definisi vars ini tuh menampilkan atribut dari sebuah instance dalam bentuk kamus. Nah, ini kamusnya nih seperti ini. Dapat name-nya XYZ dan salary-nya itu 4.000. Nah, yang di sini print kedua itu dir E1. Nah, dir ini fungsinya itu menampilkan lebih banyak atribut dari fungsi vars. Nah, karena tidak terbatas pada instance, ini bisa menampilkan atribut kelas juga. Ini juga menampilkan atribut kelas leluhurnya. Nah, ini jadi semua kelasnya nih ada di sini. Ini banyak sampai ke kanan. Baik, yang selanjutnya ini adalah reflection in Python. Refleksi mengacu pada kemampuan kode untuk dapat memeriksa atribut tentang objek yang mungkin diteruskan sebagai parameter ke suatu fungsi. Misalnya, jika kita menulis tipe objek, maka Python akan mengembalikan objek yang mewakili tipe objek. Nah, dengan menggunakan refleksi, kita dapat menulis satu fungsi kebalikan rekursif yang akan bekerja untuk string, daftar, dan urutan lainnya yang mendukung pengirisan dan penggabungan. Jika objek adalah referensi ke string, maka Python akan mengembalikan objek tipe string. Selanjutnya, jika kita menulis string seperti ini, dia akan mendapatkan string kosong. Demikian juga kalau kita menulis list seperti ini, dia akan sama dengan list kosong seperti ini. Ini kurung siku. Nah, kita bisa melihat contoh Python program di bawah ini. Nih, ini fungsinya itu untuk mereverse semua ini dari 10, 20, 30, 40 ke menjadi 40, 30, 20, 10. Nah, ini juga nih, kalau ini tuh tipenya string. Rational sau, jadi UAS lancar, mantap. Nah, fungsi yang mengaktifkan refleksi itu ada 4, yaitu type dan is instance. Callable berarti apa saja yang bisa dipanggil untuk suatu objek. Menentukan apakah objek itu bisa dipanggil. Sebuah kelas dapat dibuat callable dengan menyediakan metode call. Metode callable mengembalikan true jika objek yang diteruskan tampak dapat dipanggil. Jika tidak, dia akan mengembalikan menjadi false. Nah, untuk yang ketiga itu dir. Metode dir mencoba mengembalikan daftar atribut objek yang valid. Nah, yang keempat itu get attribute. Get ATR ini mengembalikan nilai atribut bernama dari suatu objek. Jika tidak ditemukan, ia akan mengembalikan nilai default yang diberikan ke fungsi. Nah, inilah contoh yang callable. Untuk x-nya sama dengan 0, fungsi test function untuk print test. Nah, karena x-nya ini 5 dan tidak menjalankan suatu fungsi ini. Nah, untuk y-nya ini adalah test function ini. Berarti dia menjalankan ini. Nah, jika if callable x, berarti enggak dong. Berarti else. X is not callable. Ini udah benar. Nah, untuk x, y-nya ini berfungsi dan print test. Nah, berarti if y sama callable, berarti printnya yang ini. Ini udah benar. Nah, untuk yang ini nih, yang kedua ini adalah fungsi yang dir. Ini sama seperti yang kita dijelaskan di K. Print dir
indir ini fungsinya untuk menampilkan seluruh atribut termasuk kelas leluhurnya. Jadi ini akan menampilkan kelas leluhur dari number ini, dan ini juga number ini. Salah. Nah, yang keempat ini adalah metode get attribute. Nah, untuk kelas employee sama dengan salary-nya ini 25.000, company name gig for gigs. Nah, untuk employee ini fungsi employee. Nah, kita diminta salary is get attribute employee salary. Berarti get attribute employee-nya ini di dalam sini. Berarti nggak menggunakan fungsi ini, berarti di sini. Salary-nya ini berarti dia get attribute-nya yang ini 25.000. Nah, untuk default-nya ini seperti ini, employee.salary. Dia langsung menjadi 25.000. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.